Oke, bro Nagama Mugiwara Sencho dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel saya Rental Anime dan semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Saya akan membahas nama dan bentuk buah iblis Luffy menurut pendapat dan teori liar murni dari dalam diri saya sendiri. Teori ini sedikit berbeda dengan video saya sebelumnya, akan tetapi juga ada kaitannya dengan video saya sebelumnya tentang bentuk Gear 5 atau awakening Luffy di part 2, linknya ada di deskripsi. Teori ini saya keluarkan untuk spesial thanks 200 subscriber pertama. Dan juga saya peringatkan terlebih dahulu, video ini mengandung spoiler. Bagi nakama semuanya yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Dan juga namanya teori liar, tidak ada jaminannya bahwa teori ini 100% benar. Mungkin hanya 50% saja yang benar, atau mungkin semuanya salah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam mega teorinya. Ngomongin buah iblis Luffy memang bikin pusing kepala semua orang. Selama ini kita telah mengetahui bahwa buah iblis Luffy adalah Paramecia tipe karet. Di akhir scan manga One Piece chapter 1037 memperlihatkan kemunculan Yunisa di Wano Kuni. Para boyband Gorosei mengatakan bahwa di dunia One Piece ada buah legendaris yang telah sengaja disembunyikan nama aslinya dari pemerintah dunia. Nama dari buah legendaris tersebut sengaja mereka rubah dari peradaban manusia. Kemungkinan besar tujuan mereka melakukan hal tersebut agar buah iblis tersebut tidak bangkit dan mengulang kembali kejadian 800 tahun yang lalu di abad kekosongan atau Void Century. Menurut saya buah iblis tersebut adalah Gomu Gomu no Mi, atau buah iblis yang dimakan oleh Joy Boy di masa lalu dan Luffy di masa sekarang. Dikarenakan saat Yunisa muncul di perang Wano Kuni, para Gorosei terkejut dan langsung membahas tentang buah iblis legendaris tersebut. Seakan para boyband Gorosei telah menerima luka yang sangat membekas di dalam hatinya saat peperangan di masa lalu melawan Joy Boy. Seperti halnya jika nakama terluka karena patah hati. Setelah kemunculan manga One Piece chapter 1043 sebelumnya, di akhir scan terlihat Luffy meleleh menjadi sebuah cairan yang aneh. Dan yang mengejutkan, cairan tersebut mengarah ke atas seakan cairan tersebut akan berkumpul di udara dan akan membentuk suatu wujud terbaru. Banyak teori liar yang telah beredar yang mengatakan bahwa buah iblis Luffy merupakan perwujudan daripada buah iblis pohon atau getah suatu pohon tersebut. Dikarenakan Luffy dalam mode normalnya memang mempunyai sifat elastis seperti karet, dan di mode Gear 5 atau awakeningnya berubah menjadi bentuk suatu cairan. Bagaimanakah menurut nakama semuanya? Apakah hal tersebut sinkron? Pada saat saya melihat color split atau cover story manga One Piece chapter 1039 yang telah ditulis oleh Oda Sensei sebelumnya, saya beranggapan bahwa cairan tersebut bukanlah sebuah getah hasil dari suatu pohon, entah itu pohon karet atau semacamnya. Di sini diperlihatkan ada suatu cairan yang berwarna kuning yang sangat kental, bagaikan lem yang telah dipanaskan, menempel pada dinding dan juga atap-atap dan juga langit-langit dari gambar tersebut. Cairan tersebut tidak menempel ataupun tidak keluar dari gambar pohon yang ada di cover story ini. Lebih tepatnya cairan tersebut menempel di bebatuan dan di udara atau langit-langit. Jika cairan tersebut merupakan sebuah getah pohon, pastinya diperlihatkan menempel pada salah satu pohon pada color split ini. Selain itu, pada pohon tersebut juga diperlihatkan ada beberapa shadow atau bayangan yang berbentuk seperti lelehan cairan. Akan tetapi yang kelihatan sangat membagongkan, cabang tersebut tidaklah terdapat bekas goresan sedikit pun, alias bentuk pohon tersebut masih utuh. Maka dari teori tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa buah iblis Luffy bukanlah buah iblis suatu getah karet dari pohon apapun. Lalu shadow atau bayangan tersebut sebenarnya apa jika bukanlah sebuah getah? Teori ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya di part 3 tentang bentuk serangan dari Luffy memasuki awakeningnya. Jika nakama ingin melihatnya, link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi. Ibaratkan pohon tersebut merupakan Luffy, lelehan cairan pada pohon tersebut kemungkinan sebuah kode yang diberikan oleh Oda Sensei bahwa Luffy akan memasuki perubahan terbarunya yang membuat tubuh Luffy mulai meleleh dan membentuk suatu cairan yang kental, seperti halnya cairan yang ditunjukkan oleh kera tersebut. Kenapa Luffy bukan nakama yang lain? Dikarenakan yang memegang cabang pohon tersebut adalah hanya Luffy seorang. Selain itu, Luffy dan kera di atasnya memiliki banyak kesamaan, seperti sifat shio kera, warna kera, dan sebagainya. Bisa nakama cek di video saya di part 1 dan part 2.
Lalu saya timbul sebuah teori liar bahwa bentuk awakening Luffy merupakan Mythical Zoan, yaitu King Kong. Dan juga untuk teorinya sudah saya upload dan dapat nakama cek video saya sebelumnya tentang bentuk awakening Luffy Mythical Zoan di part 2. Dan jika teori saya benar, mungkin saja buah iblis Luffy merupakan wujud terbaru dari suatu bentuk buah iblis hybrid yang telah diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Buah iblis hybrid menurut saya adalah buah iblis dari hasil persilangan antara dua buah iblis hingga 3 jenis buah iblis sekaligus. Seperti halnya persilangan antara type Mythical Zoan dan type Paramecia, atau bahkan hasil persilangan dengan type Logia juga. Dibuktikannya di manga One Piece chapter 514 saat Franky melakukan sebuah penelitian di dalam bekas laboratorium dari Dr. Vegapunk, dia menemukan sebuah catatan yang mirip dengan buah iblis Luffy, yaitu Gomu Gomu no Mi. Mungkin saja pada chapter tersebut, Oda Sensei telah memberikan suatu petunjuk untuk kita bahwa buah iblis hasil rekayasa dapat diciptakan dari hasil persilangan. Di sini juga tertulis bahwa jika sebuah roket ditambahkan buah iblis Gomu Gomu no Mi, maka akan tercipta sebuah makhluk tipe Zoan, yaitu King Kong Rocket. Selain itu, Dr. Vegapunk juga pernah membuat suatu karya berupa ciplakan suatu buah iblis, seperti buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke atas hasil ciplakan buah iblis dari Kaido. Hal ini sebenarnya sudah saya curigai sejak lama saat buah iblis tersebut dibawa oleh Wushu dan dicuri oleh Akagami Seng. Apakah nakama semuanya pernah terfikirkan dari mana Wushu mendapatkan buah iblis tersebut? Dan jika Wushu dipasrai buah iblis tersebut oleh seseorang, dari mana seseorang yang memparasai Wushu mendapatkan buah iblis tersebut juga? Kemungkinan Wushu mendapatkan buah iblis tersebut dari Dr. Vegapunk. Untuk buktinya, terlihat di manga One Piece chapter 514, Franky telah menemukan sebuah catatan yang mirip dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi di bekas laboratorium Dr. Vegapunk. Jika hal tersebut benar, maka saya mempunyai sebuah teori yang sangat liar. Mungkin saja buah iblis Luffy hasil persilangan antara dua buah iblis sekaligus, yaitu King Kong sebagai Mythical Zoan dan Karet sebagai Paramecia. Atau bahkan hasil persilangan antara 3 buah iblis sekaligus, yaitu selain 2 buah jenis buah iblis yang saya sebutkan tadi, ditambah lagi 1 buah jenis buah iblis Logia adalah minyak bumi. Jika hal tersebut benar, maka saya dapat dengan mudah menjelaskan beberapa fakta bahwa Luffy tidak mempan terhadap petir dikarenakan mempunyai jenis Paramecia, yaitu Karet. Dapat menyalakan api saat di gear second dan ditambah lagi armamen daki, dan juga perkataan Luffy setiap naik level selalu mengucapkan kata-kata gear karena mempunyai jenis Logia, yaitu minyak bumi. Yang terakhir dapat berubah menjadi Zoan seperti halnya Gear 4, Bondsman, dan juga Snakeman. Dan juga prediksi saya sosok awakening Luffy yaitu King Kong karena mengandung tipe Mythical Zoan, yaitu King Kong. Dalam bahasa Jepang, King Kong berarti King Kongu, Karet berarti Gomu, minyak bumi berarti Genyu. Maka saya simpulkan, nama dari buah iblis hybrid Luffy adalah Gomu Kongu Genyu no Mi, yang berarti King Kong Karet minyak bumi. Teori ini memang terlihat sangatlah konyol, akan tetapi jika diselidiki lebih mendalam akan membuahkan suatu arti tersendiri. Lalu jika teori tersebut benar, saya timbul sebuah pertanyaan. Buah iblis apa yang telah dimakan oleh sosok Joy Boy di masa lalu? Jika Joy Boy memakan buah iblis Gomu Kongu Genyu no Mi alias Gomu Gomu no Mi dari Dr. Vegapunk, maka Dr. Vegapunk telah hidup sejak abad kekosongan atau Void Century. Dan kenapa Yunisa tidak mengenal Luffy adalah sosok Joy Boy saat berada di Pulau Ming? Semua itu akan saya bahas di next video, dikarenakan durasi video ini sudah terlalu panjang. Bagi nakama semuanya yang tidak ingin ketinggalan video terbaru dari saya atau part 2 dari video ini, silakan saja tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar nakama semuanya selalu mendapatkan pemberitahuan atas update video terbaru dari saya. Oke nakama, terima kasih telah menonton video saya dan see you next time. Bye.